Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya? Pasti sehat dan kuat. Haleluya. Mari kita masuk dalam pujian dan kita sembah Dia. Kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Biarlah melalui renungan yang singkat ini kita tetap bertumbuh. Haleluya. Tuhan tidak pernah melihat siapakah engkau, latar belakangmu apa, tetapi yang Tuhan mau, Tuhan memberikan kehidupan buat saudara dan saya. Saudara haus? Silakan minum, tapi sama mengajak kita memujikan. Seperti rusa yang haus akan sungai kebenaran itu. Seperti rusa merindukan air-Mu Tuhan. Amin. Amin. Inilah kami yang merindukan air-Mu Bapa. Jiwaku, jiwa saudara haus dan rindukan Tuhan. Angkat pujian ini, ayo semua memuji bersama saya. Yang ada di rumah, ayo kita semua pujikan pujian ini. Berharaplah hanya kepada Yesus sang sumber air berkat itu. Padamu ku sembah Kau Allahku. Amin. Tuhan dan Rajaku. Mari kita terus sumber, kita sembah Dia. Kehidupanku, berikan pujian ini luapan dari hati saudara ketika saudara haus, ketika saudara mau minum air kesejukan Tuhan. Katakan lebih lagi, Engkau Yesus. Amin. Pengharapanku, biarlah pengharapan kita hanya kepada Yesus. Maka dengan segenap hatiku seperti rusa merindukan air. Amin Tuhan. Semua kami merindukan air yang hidup, yaitu air yang dari Engkau Bapa. Jiwa kami kering saat ini, berikan air kehidupan itu Bapa. Amin. Ku berharap, ketika saudara berharap kepada Yesus, berharap kepada roh kebenaran itu, maka saudara akan memperoleh kelegaan. Saudara tidak akan haus lagi. Ku sembah Kau Allahku. Amin. Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Engkaulah sumber kehidupan setiap kami Bapa. Segarkan jiwaku. Amin. Amin. Engkau Yesus, hanya Dialah pengharapanku. Amin. Ku sembah Kau ya dengan segenap hatiku. Engkau sumber kehidupanku. Dia adalah satu-satunya sumber kehidupan saudara dan saya, sumber kehidupan kita. Mari kita datang kepadanya dan Bapa siap memberikan kelegaan, menyirami engkau dengan kesejukannya. Amin. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari kita menyembah Dia dengan segenap hati kita. Sembah Kau dengan segenap hatiku.
Engkau merangkul kami, Engkau makan semeja dengan kami Tuhan. Engkau berlangsung dengan siapapun Tuhan. Engkau tidak pernah memandang kami hina Bapa. Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, teguhkanlah iman percaya kami kepadamu. Biarlah hati dan iman kami tak tergoyahkan Tuhan. Kami rindu Engkau Bapa. Ketika kami mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak nyaman Tuhan, kami tetap mengerti akan segala rancangan-Mu yang terbaik buat kami Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Hari ini taruhkanlah roh pengertian buat setiap kami Bapa, jemaat-Mu, anak-anak-Mu, para sahabat-Mu Tuhan. Ketika Engkau bersahabat dengan para pendosa Bapa, adalah kami-kami ini. Banyak hal yang kurang di hadapan-Mu. Tetapi hari ini Bapa, berikanlah satu pengertian kepada setiap kami. Dengan keadaan yang terjadi di sekeliling kami, yang tidak nyaman, yang menjadikan kesedihan. Tapi berikanlah hikmat kepada kami untuk kami boleh mengerti. Di mana ketika Engkau memberikan air kehidupan buat kami. Bapa, terima kasih. Buka hati dan pikiran kami Allah Roh Kudus. Tolong kami sehingga kami bisa menangkap kebenaran firman-Mu ini dengan jelas dan benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya membaca ke dalam firman Tuhan ini, saya mau bertanya. Apakah saudara mengalami masalah saat-saat ini? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Amin. Saudara sedang bersedih hati. Saudara sedang mengatakan, aku sudah ikut Tuhan. Aku sudah pelayanan. Aku sudah setia. Tetapi kenapa hatiku hancur seperti ini? Rasanya aku tidak terima. Adakah yang demikian? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau kehilangan orang yang dikasihi. Aku sudah melayani. Aku sudah melakukan yang terbaik. Menyerahkan persembahan persepuluhan sudah rutin. Menyerahkan persembahan kolektan sudah rutin. Aku semuanya berbuat dengan baik. Tapi masih ada Tuhan menghukum aku seperti ini. Ada? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi. Buang itu semua pemikiran-pemikiran yang salah faham dengan Tuhan. Amin. Daud pernah mengalami penderitaan yang sangat amat. Tetapi mari kita berkiblat, bercontoh kepada Daud. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Amin. Sehingga kitab Mazmur ditulis oleh dia. Rasanya aku gak terima Tuhan. Buang itu semuanya. Mari kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Saya sangat mengasihi Bapak Ibu. Saya sangat memahami perasaan Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Saya sangat memahami. Kalau saat ini saudara mau menangis, menangislah. Tuhan ada di rumah saudara. Yesus ada di rumahmu. Dia bersama-sama melihat renungan kita saat kita kuat ini. Ketika saya sebagai hambanya diutus untuk menyampaikan kepada saudara. Yesus pun juga melihat. Sudah pecus gak? Sudah benar gak yang dia sampaikan? Kalau tidak nanti saya yang dijawil, ditegur. Haleluya. Menangislah. Apa yang menjadi unek-unekmu yang berat sekali. Di dalam hatimu, jiwamu, pikiranmu, perasaan, buang itu semuanya. Amin. Dan kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya akan menunjukkan. Di dalam firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Dia mengerti isi hatimu, dia mengerti keadaanmu. Dia tahu apa yang ada di sekelilingmu dan apa yang engkau rasakan saat ini. Yesus tidak jauh dari kita. Dia hanya sejauh doa. Dia ada di antara saudara dan saya. Sekalipun saya berada di tempat ini, saudara dia ada di rumah, Yesus ada di rumah saudara.
dan juga ada di sini, hanya di antara kita. Amin. Yuk, saya tahu iman saudara bercampur dengan keraguan, tetapi mau saya katakan buang keraguan itu, miliki iman. Kita buka di dalam Mazmur 42, di situ berbicara tentang kerinduan kepada Allah. Di ayat yang kedua sampai ayat yang ke-12 ya, kita baca ya bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan 12 kita baca bersama-sama. Di sana judulnya kerinduan kepada Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Tuhan tahu kesedihan saudara. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Hanya ada penghinaan karena masalah persoalan datang. Mana siapa yang bisa menolong engkau? Inilah yang hendak ku ingatkan. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Rasanya kita tidak ada kesempatan sedikit pun. Karena apa? Bukan perayaan yang mengembirakan, tetapi perayaan kesedihan, masalah persoalan. Di ayat yang ke-6, mengapa engkau bertekun hai jiwaku, berperang sendiri dengan jiwanya dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Mari kita katakan bersama-sama, hai jiwanya Imelda kuat. Saudara siapa namanya? Sebut nama saudara. Amin. Jiwa saudara kuat, roh saudara hebat. Haleluya. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini yang disampaikan oleh Daud saat ini kepada setiap kita. Saya ulang di ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Katakan kepada jiwa saudara, kenapa engkau tertekan dan gelisah di dalam diriku? Katakan, kau tidak berkuasa atas hidupku, kau tidak berkuasa di dalam aku. Berharaplah kepada Allah, kata Daud. Berharaplah kepada Allah. Mengapa? Karena Daud pengalamannya sudah ambrek-ambrek, sudah banyak padat pol pengalamannya dia dengan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat dia. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, kepada Tuhan penolongku dan Allahku. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah saudara, Tuhan saudara tidak jauh dan dia tidak tidur. Dia selalu mendengar doa-doa kita. Di ayat yang ketujuh, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, kata Daud. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Nah, Tuhan itu memerintahkan kasihnya itu kepada kita itu selalu dan senantiasa. Amin. Siang hari, malam hari, mari kita berseru kepada Tuhan dengan puji-pujian dan ucapan syukur. Ucapan syukur saudara, sembah dia. Sembah dia dalam roh dan kebenaran. Kita ini zaman Roh Kudus, jadi menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Tidak menyembah dengan cara yang lain, tapi menyembah Yesus di dalam roh dan kebenaran. Amin. Haleluya. Tuhan itu dahsyat saudara. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, perhatikan, dan pada malam hari. Daud menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah, kehidupannya Daud. Tuhannya Daud sama Allahnya Daud sama dengan Tuhan dan Allah kita. Kita juga bisa berseru kepada dia siang dan malam. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, kata Daud, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Daud berontak, Daud mengatakan demikian, tetapi Daud tetap mengucap syukur. Imannya jangan sampai goyah,
Jangan ada keraguan. Dia katakan kesedihan Daud itu seperti ini. Di ayat yang ke-11, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Diejek Daud ini Bapak Ibu. Diejek. Kalau saat-saat ini saudara dalam pengejekan, saudara dalam hinaan, biar tetap mengucap syukur. Pada pagi hari dan malam hari Tuhan ada bersamamu. Mengapa engkau tertekan? Katakan kembali kepada jiwa saudara. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita andalkan Allah. Kita katakan kepada jiwa kita, hai jiwanya, nama saya Imelda ya. Hai jiwanya Imelda, bangkit jiwamu. Kamu tidak boleh loyo, kamu tidak boleh takut, kamu tidak boleh berduka seperti ini. Bangkit, ayo bangkit, bangkit. Aku tidak mau engkau mengganggu aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mau bersyukur. Imelda mau bersyukur. Imelda mau memuji nama Tuhan. Karena satu-satunya Allahnya Imelda adalah penolong yang sejati. Tuhan Yesus Kristus namanya. Allah yang hidup dari antara yang mati. Saudara katakan demikian, kau akan dibebaskan. Tidak akan lagi tekanan dan tekanan. Saya tahu rasanya Bapak Ibu, jiwa yang tertekan itu bagaimana, ketakutan yang amat dalam itu bagaimana, saya tahu. Karena apa? Ya, puji Tuhan, Tuhan mempercayakan suatu kepercayaan karunia kepada saya yang saya bisa menikmati perasaan atau kesakitan orang lain. Tetapi awalnya saya juga bertanya, kenapa Pak? Tapi saya nggak bersungut-sungut. Kenapa? Ternyata Tuhan cuma bilang sepenanggungan. Begitu sepenanggungan, apakah nggak ada yang olok-olok saya? Ada. Loh, katanya punya karunia, katanya bisa menyembuhkan, katanya begini, katanya begitu, bisa dengar suara Tuhan. Lah kok sakit? Nah, ternyata setiap hari saya sakit itu bukan sakit saya, sakitnya orang yang saya rasakan, kegelisahan, ketakutannya orang yang saya rasakan. Jantung ini kayak mau dicopot, itu mengalami loh Bapak Ibu saya ini. Tapi kalau saya sudah begitu, saya menyembah sekalipun dengan ketakutan, didoakan oleh anak saya gitu ya. Anak saya yang paling kecil itu bisa berdoa gitu ya buat saya. Dia yang tumpang tangan dan dia doakan gitu. Nah, kita selalu seperti itu. Jadi kita katakan kepada jiwa kita, amin. Jangan sampai kita tertekan, jangan mau ditipu oleh iblis. Karena apa? Karena di ayat yang ke-12 itu dengan jelas sekali dikatakannya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Yang membuat kegelisahan itu adalah jiwa. Jiwa saudara sendiri. Maka dari itu katakan, keluar kau, jiwaku yang lemah, jiwaku yang tidak semangat, keluar kamu gitu ya. Terlepas, jangan engkau tertekan hai jiwaku. Ayo semangat jiwaku. Maka engkau akan memperoleh semangat yang baru lagi. Di sini dikatakan, tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Katanya siapa? Yuk kita buka di dalam Yesaya. Di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-28. Yesaya 40 ayat yang ke-28. Yesaya 40 ya, ayat yang ke-28 di sini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal. Amin. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang kekal. Saudara harus mengerti ini. Yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Jadi Tuhan Allah kita yang kita sembah itu memiliki pengertian yang sangat dalam. Jadi jangan ragu, jangan khawatir. Tetap jangan memiliki iman yang bercampur dengan keraguan-raguan. Saya beri judul itu aja untuk hari ini ya. Iman bercampur keraguan, buang itu semua keraguan. Amin. Di Yesaya 55 kita lihat ke dalam Yesaya 55. Yang tadi berapa Bu? Yesaya 40 ayat 28. Yang sekarang Yesaya 55 ayat yang ke-8. Yuk. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Ya.
Di sini ditulis, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita sudah tahu rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik dan semua itu rancangan-rancangan yang Tuhan berikan itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau saudara tidak mampu, Tuhan tidak akan menaruhnya di sana. Maka dari itu tadi di ayat Yesaya 40 ayat 28 tadi dikatakannya, tidak terduga pengertian Tuhan, karena Tuhan merancangkan semuanya itu yang baik. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Serahkan saja kepada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara itu Tuhan izinkan. Entah kita mau didewasakan, entah kita mau diperingatkan, entah kita mau naikkan satu tingkat lagi, kita tidak mengerti, tetapi rasanya sakit berontak. Tapi katakan kepada jiwamu, hai jiwaku yang lesu, hai jiwaku yang letih, hai jiwaku yang berbeban berat, lepas engkau tidak boleh menghimpit seperti ini. Mau sepakat dengan saya mengatakan demikian? Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Wow, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan ya, karena kita sepakat. Haleluya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Mazmur 66 ayat yang ke-7a dikatakan, dan memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Tuhan kita itu memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, bukan yang sementara. Maka dari itu segala yang terjadi di dalam kehidupan saudara itu adalah rancangan-rancangan Tuhan. Ibu enak bisa ngomong karena ibu tidak jalani. Saya sudah menjalani 27 tahun yang lalu, saya sudah menjalaninya. Rancangannya kayaknya gak enak, tetapi Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Amin. Di dalam Mazmur 86 ayat yang kelima dikatakan, Bu yang tadi Bu jangan cepet-cepet. Mazmur 47 ayat 9b. Ya itu yang tadi. Yang sekarang sudah dicatat. Yang sekarang Mazmur 86 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, baik dan suka mengampuni. Aku baik, Tuhan itu baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadaku. Bapak Ibu mau berseru kepada Tuhan, tetap berseru kepadanya. Tuhan itu setia buat kita. Haleluya. Jangan engkau takut dan jangan engkau ragu. Amin. Namun kita dapat selalu berpegang pada kebenaran bahwa Dia itu bijaksana dan berdaulat atas kita dan baik buat kita. Baik buat saudara, buat kita semua dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Tuhan tetap beserta kalian. Tuhan tetap beserta denganmu. Di mana tadi pembacaannya? Di dalam Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan 12. Saya ulangi lagi ya. Terus yang kedua di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-28. Itu pada kaitannya. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sudah cocokkan? Mazmur 47 ayat 9b. Amin. Nah, terus yang satunya Mazmur 66 ayat 7a. Itu tadi belum saya baca ya. Dan Tuhan itu memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Mazmur 66 ayat 7a. Sudah? Terus yang terakhir Mazmur 86 ayat yang kelima. Dia suka mengampuni dan berlimpah kasih setia. Bagi siapa? Bagi semua orang. Semua orang, tidak ada perbedaan di antara kita. Semuanya pendosa-pendosa. Masih ingat firman Tuhan yang kemarin saya sampaikan. Tuhan itu bersahabat dengan pendosa. Dan Dia berlimpah kasih setianya itu kepada semua orang, tidak memilih pendosa dan sudah diampuni atau belum. Tidak, Dia mengawali semuanya berjalan dengan orang-orang yang tidak menyenangkan. Mungkin saudara akan berkata, waduh kok begini ya. Tuhan mau seperti itu. Amin. Biarlah saudara boleh menjadi berkat dimanapun
Engkau berada dan apapun yang Engkau kerjakan. Mari tundukkan kepala kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang hari ini Kau berikan bagi kami. Kami akan mengatakan kepada jiwa kami tidak boleh loyo, jiwa kami harus sehat, jiwa kami harus kuat, jiwa kami harus semangat. Karena iblis bekerja untuk meloyokan, melelahkan, mengintimidasi. Tetapi kami percaya dan kami mau berseru di dalam nama Yesus. Kami terus mengobarkan api kemuliaan-Mu di dalam jiwa kami, di dalam hidup kami, di dalam roh kami. Bersama dengan Engkau Bapa di surga sana yang mulia. Kami percaya Tuhan, ketika kami ada di bumi, kami berseru kepadamu, maka Engkau datang dan menjawab kami. Karena Engkau hanya sejauh doa dari kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terima berkat. Bapa, inilah tangan-tangan anakmu yang terangkat di hadapanmu. Cinta kasih dan sejahtera menyertai mereka. Engkau taruh roh kekuatan yang ekstra buat mereka Bapa. Yang saat-saat ini dalam masalah persoalan, yang saat-saat ini dalam keraguan-raguan dalam iman percayanya kepadanya, yang bergumul sendiri, bergulat sendiri. Tetapi hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu kepada mereka, supaya mereka mengatakan kepada jiwa mereka masing-masing, jiwa mereka disehatkan, jiwa mereka dikuatkan, jiwa mereka memiliki semangat yang luar biasa, karena ada Yesus Roh Kudus di dalamnya menyertainya. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Turunkanlah berkat atas mereka, berkat damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelimpahan, kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah terima berkat, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.